warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini adalah pembahasan masih melanjutkan al-aslu ats-tsalis, prinsip yang agung yang ketiga, yaitu anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana abadan habasyian. Sesungguhnya di antara kesempurnaan berkumpulnya ahli tauhid, ya, yang mereka memperjuangkan tauhid, memberantas kesyirikan adalah yakni mendengar dan mentaati kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita semua, walaupun pemimpin tersebut seorang hamba dari negeri Habsyi, alias pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin. Maka pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna kalimat ini, bahkan juga dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Dan pada malam ini kita masuk kepada wa minas sunnah, kalau tidak salah ya, dalil dari sunnah. Betul yang itu? Atau tidak tahu? Dalil dari sunnah. Di sini tertulis halaman 12 ya. Di apa namanya? Di pamfletnya. Betul. Halaman 12. Iya. Yang benar? Nggak tahu. Iya. Betul, Miftah. Nggak masuk. Absen. Ya sudahlah, saya kembalikan ke pamflet aja ya. Al-aslu al-pamfletu, jangan. Baik ya. Dalil berikutnya tentang kewajiban mendengar dan mentaati kepada siapapun yang memimpin kita, meskipun dia seorang hamba dari negeri Habsyi. As-sam'u saya sudah terangkan maknanya sam'ul idrak, artinya mendengar untuk mengerti, untuk memahami. Jadi mendengarnya itu untuk memahami, untuk mengerti. Kemudian wa ta'atu mentaati, yakni yang namanya mentaati adalah mentaati apa yang sudah dia dengar dari pimpinannya. Nah, dalil dari sunnah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW, qala, kata Nabi, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan mentaati alal mar'il muslim, kepada seorang muslim yang telah diangkat menjadi pemimpin. Telah diangkat menjadi pemimpin. Fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai ataupun dalam perkara yang tidak dia sukai. Lihat kalimatnya, fima ahabba, dalam perkara yang dia sukai, wa kariha, dan dalam perkara yang tidak dia sukai. Jadi kita sebagai rakyat, ya sebagai rakyat nih. Rakyat itu bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya ra'iyatun. Ra'iyah artinya rakyat. Ada kaidah ulama, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pimpinan kepada rakyatnya manutun bil maslahat, terkait dengan urusan kemaslahatan. Makanya ra'iyah itu bahasa Arab, kata kitanya rakyat. Karena orang Indonesia mungkin nggak bisa nyebut ra'iyah, artinya rakyat, begitu ya. Nah, diterangkan di sini bahwa mendengar, mentaati kepada pemimpin yang
muslim fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Barakallahu kita ini harus menjadi pemimpin yang taat dalam perkara yang kita suka ataupun yang tidak suka. Begitu. Syaratnya apa? Syaratnya sepanjang tidak bermaksiat kepada Khalik. Itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan pimpinan, ya, walaupun kita ini tidak suka dengan kebijakannya, maka kita harus taat sepanjang kebijakan pimpinan itu tidak bertentangan dengan syariat tetapi tidak sependapat dengan kita. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Dan ketaatan kepada pimpinan itu adalah batu ujian kepada kita sebagai rakyatnya, kita sebagai bawahan. Malam yukmar, sepanjang dia tidak diperintahkan bimaksiatin untuk bermaksiat. Ya, kalau perbedaan kebijakan antara pemimpin dengan rakyat, maka rakyat menimbang ini kebijakan pemimpin bertentangan dengan syariat, tidak. Oh, ternyata ditakar dari sisi syariat tidak bertentangan. Walaupun bertentangan dengan, ya, umpamanya pandangan kita, sudah kita taat saja. Kenapa? Karena pimpinan itu, ya, ketika dia pun ijtihadnya kurang tepat, tapi sepanjang prinsipnya tidak bermaksiat kepada Khalik, maka antum harus tahu itu akan membawa kepada keberkahan. Sebaliknya, walaupun yakni yang kita miliki dianggap tepat, tetapi kita yakni tidak taat kepada kebijakan atau kebijaksanaan pimpinan kepada kita, maka tetap tidak membawa keberkahan. Kenapa? Karena kita tidak mentaati keputusan pimpinan dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Khalik. Jadi parameternya, apakah kebijaksanaan pimpinan itu bermaksiat kepada Khalik atau tidak? Faida, ya, amara bimaksiatin, apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka falasam awala ta'at. Apabila kalau kita dimajulkan faida umira bimaksiat, apabila dia diperintah kepada kemaksiatan, falasam awala ta'at. Tapi kalau diperintahkan kepada kemaksiatan, umpamanya disuruh judi oleh bupati, umpamanya, nggak boleh kita taat. Disuruh berzina oleh presiden, tidak boleh kita taat. Disuruh minum khamar oleh presiden, tidak boleh kita taat. Naik BBM oleh penguasa, ya kita taat. Kenapa? Karena pemerintah menaikkan BBM tentu dengan apa? Dengan pertimbangan. Walaupun kata kita bagusnya BBM itu sekarang umpamanya pertalit berapa harganya sekarang? Saya sering beli juga lupa karena nggak suka anu. 10.000 pertalit. Nah, pemerintah 10.000, pengennya kita kan 5.000 ya. Ya enggak? Saya mau tanya, kira-kira bagus harga 10.000 atau 5.000? Jawabnya bagus harga yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Ya. Apakah pemerintah menetapkan 10.000 itu bermaksud kepada Khalik? Enggak. Seperti Lebaran, umpamanya Idul Fitri, bagus Sabtu apa Minggu? Ya, apa Senin apa Jumat? Jawabnya apa? Mana yang pemerintah tetapkan? Pemerintah menetapkan hari Sabtu, maka kita ikut hari Sabtu. Begitu. Kenapa? Karena pemerintah menetapkan hari Sabtu itu menetapkan Idul Fitri. Apakah menetapkan Idul Fitri hari Sabtu maksiat kepada Khalik? Ayo jawab. Tidak maksiat kepada Khalik. Ya, menetapkan Lebaran hari Sabtu itu tidak maksiat kepada Khalik. Begitu ya. Makanya jangan ini, ada yang bilang kepada saya, kenapa tidak hari Jumat saja, katanya hari Jumat. Saya jawab, kalau setiap pendapat harus didengar, maka ada yang lebih hebat, Lebaran hari Rabu gitu kan. Kalau kita mau ngikutin yang lebih cepat, ya pengennya Rabu Lebaran, ya kan. Tapi kalau antum tanya kepada tukang jualan pakaian, pasti setujunya Lebaran hari Senin. Karena ada yang Lebaran hari Minggu, ya kan? Seperti itu. Kalau tukang Lebaran, saya pernah tanya kepada tukang jualan pakaian, bagusnya Lebaran itu hari Jumat, hari Sabtu. Gitu. Dia jawab hari Sabtu. Kata dia, kalau pemerintah menetapkan lebih jauh lagi hari Ahad atau hari Senin, aku pilih yang itu. Itu adalah madhabnya para tujar, tukang dagang. Kenapa? Karena pedagang itu lebih cenderung ngulur waktu Lebaran, begitu. Ya. Adapun madhabnya orang yang sudah malas puasa, pengennya hari Rebo itu. Itu madhabnya orang yang malas puasa. Begitu. Bisa dipahami ya? Kemudian Al-Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis nomor 7144.
Selanjutnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala, kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Lihat oleh kita, siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Enggak ada kalimat begini, man kariha min amirihi syai'an falyudohir. Barang siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyudohir, hendaklah dia montrasi. Enggak ada. Falyasbir. Saya pernah bilang, idza jarul imam, apabila imam itu zalim, fasobaratir ra'iyatu, maka rakyatnya mesti bersabar. Wa idza adalal imam, kalau imam itu adil, fasyakaratir ra'iyatu, rakyat itu bersyukur. Jadi rakyat itu cuma punya dua pilihan. Kalau nggak cocok dengan hatinya, dia sabar. Kalau cocok dengan hatinya, maka dia bersyukur. Begitu. Sabar, bukan kemudian demo, bersabar. Demo itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan demo itu melahirkan masalah baru. Demo itu bukan memperbaiki, bahkan sebaliknya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Selanjutnya diterangkan dari hadis Ibnu Abbas ini, fa innahu man kharaja minas sultan shibran. Siapa yang keluar shibran, satu jengkal saja, shibran, satu jengkal. Ya, siapa yang keluar satu jengkal dari ketaatan kepada penguasa, mata dia mati mitatan jahiliyatan, mati jahiliyah. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab yakni Audul Ma'bud, di sana Syekh Samsul Haq Al-Qadim Abadi mengatakan makna mata mitatan jahiliyatan, tafsirnya adalah mata asian, dia mati dalam keadaan bermaksiat. Itu namanya mati jahiliyah, bukan kafir, tapi mati dalam keadaan bermaksiat. Itu syarah dari mata mitatan jahiliyah. Maka dia matinya mati jahiliyah. Barakallahu. Apa maknanya? Maknanya siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, ya dia tidak mau bersabar, maka dia mati dalam keadaan bermaksiat. Hadis ini adalah hadis yang memberikan tamparan kepada orang yang senangnya menentang penguasa. Hadis ini adalah hadis yang akan menampar setiap muka orang-orang yang lebih condong untuk apa? Untuk melawan dan menentang penguasa. Ahlul ahwa, ahli hawa nafsu, lebih condong kepada hal tersebut. Dalil berikutnya, yang ketiga, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, wa'adhana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat berkesan. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat berkesan. Darapat min hal uyun, maka mata pun meneteskan air mata. Wa wajilat min hal qulub, hati pun yakni wajilat, hati pun tergetar karenanya. Wajilat min hal qulub, hati pun tergetar karenanya. Ini berarti mau'izatan balighah, nasihat yang sangat berkesan. Barakallahu fikum. Berdasarkan keterangan ini dalil bahwa nasihat Rasulullah SAW itu luar biasa. Dan salah satu mukjizat Nabi adalah sebagaimana kata Nabi, inna fil bayani la sihran, sesungguhnya di dalam penjelasan yang terang benderang, yang jelas, itulah sihran, mengandung sihir. Maksudnya mengandung sesuatu yang memukau, mengandung sesuatu yang menyebabkan orang itu tertarik karenanya. Bukan karena semata-mata retorika, tapi karena yang disampaikan adalah kebenaran. Bukan semata-mata retorika, tapi yang disampaikan adalah kebenaran. Dikatakan daropat min hal uyun, mata pun meneteskan air mata. Wa wajilat min hal qulub, hati pun tergetar karenanya. Faqala qail, lalu seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mawa'idatu muwaddi. Ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Fama ta'haduhu ilaina, fama ta'haduhu ilaina. Apa gerangan wasiatmu kepada kami? Apa yang ingin kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Faqala, kata Rasul, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian supaya bertakwa kepada Allah. Ini sudah diterangkan kemarin ya kalau nggak salah ya. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Dan kalimat
usikum bittaqullah adalah yaitu berwasiat kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. Setiap pribadi harus bertakwa. Wasam'i wa ta'ati, dengar dan taati. Dengar dan taati. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun dia adalah hamba saya dari negeri Habsyi. Hamba saya yang hitam legam, hamba saya yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Wayahna, meskipun dia tidak pantas, kalau sudah jadi pemimpin, maka kita semua wajib taat kepada pemimpin itu. Jadi kalaupun kita mendapatkan pemimpin yang tidak pantas, tidak layak, tapi kalau sudah jadi mah, ya wayahe kudu taat. Jangan sampai tidak taat. Antum bisa bayangkan, punya pimpinan jelitang ya. Ngerti jelitang? Hitam semua. Dari mulai rambut sampai telapak kaki hitam semua. Pemimpinnya cemani. Ayam cemani itu kan ayam untuk dukun biasanya. Dukun itu cuma dua, ayam cemani, ayam putih, ayam tukung begitu kan. Artinya nggak pantas. Laki-laki yang hitam legam begitu nggak pantas jadi pimpinan itu. Tapi ya kalau sudah jadi ya sudah. Kalau sudah jadi ya sudah, mau gimana lagi. Pemimpin wanita itu nggak boleh jadi pemimpin. Karena Rasul bersabda, lan yaflaha qaumun walau amrahu imra'atan. Tidak akan pernah beruntung ya satu kaum kalau pemimpinnya seorang wanita. Kepala desa wanita, camat wanita, bupati wanita, gubernur wanita, presiden wanita, nggak boleh. Tapi kalau udah jadi ya taat. Sama dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim nggak boleh jadi pimpinan. Tapi kalau sudah jadi ya sudah. Ya, pemimpin yang tukang kudeta nggak boleh jadi pimpinan. Tapi kalau jadi ya sudah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena para sahabat Nabi pun dulu sama. Ketika pemimpin itu yakni jadi walaupun lewat jalur kudeta, maka ya kalau sudah jadi ya kita taati. Sama dengan pemimpin yang menang lewat jalur demokrasi dan pemilu. Ya kalau sudah jadi ya sudah. Karena kita ini kan harus taat kepada pemimpin yang sudah jadi. Adapun caranya gimana, yaitu cara ada yang disyariatkan dan tidak. Yang disyariatkan adalah ya pemimpinnya adalah Nabi dan Rasul. Kan tidak ada. Yang keduanya, pemimpinnya adalah yang diikat dengan aklamasi, seperti Abu Bakar diangkat dengan aklamasi oleh para sahabat Nabi. Yang keduanya, pemimpin yang kita dapatkan apa? Pemimpin yang wasiat dari pemimpin sebelumnya. Sistem raja di raja nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Abu Bakar kepada Umar itu kan wasiat bahwa pemimpin sepeninggal Abu Bakar adalah siapa? Umar, boleh. Itu rekomendasi dari pemimpin sebelumnya, itu dibenarkan. Yang ketiganya, pemimpin itu lewat musyawarah ahlul hali wal fadli. Ahlul bitona wa ahlu masyuratihi, ahli ilmu dan ahli keutamaan. Ahlul bitona wa ahlu masyuratihi, yaitu tim khusus untuk mengangkat siapa pemimpin. Ini dibolehkan. Ini terjadi di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib begitu. Terjadi seperti ini. Nah, adapun pemimpin yang ditaati di zaman Muawiyah, yakni apa? Kita ingat di zaman Ali bin Abi Thalib, Ahlul bitona wal masyuratihi. Kemudian setelah itu apa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu menjadi pemimpin 6 bulan namanya kurang lebihnya. Terus kemudian Muawiyah, dan itu ditaati. Kemudian Hasan ini, beliau memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Diberi oleh siapa? Oleh Hasan. Bolehkah ini? Boleh. Sampai kata Rasulullah SAW, nanti di antara cucuku ada di antara cucuku yang mempersatukan perselisihan dua kekuatan besar. Siapa itu? Yakni mereka kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Utsman. Kubu Utsman radhiyallahu anhu yang dipimpin oleh Muawiyah, dan kubu Ali bin Abi Thalib tentu saja yang dipimpin oleh pengikutnya. Maka dipersatukan. Maka ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai putranya Ali, beliau memberikan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Muawiyah. Kata Rasulullah SAW, nanti di antara cucuku ada yang akan menjadi pemersatu di antara dua kekuatan muslimin. Hasan. Ini adalah khalifah yang kelima. Walaupun tidak terkenal. Kenapa? Karena beliau cuma 6 bulan. Setelah itu diberikan kepada Muawiyah. Apakah kepemimpinan Muawiyah tidak ditaati oleh para sahabat Nabi? Ditaati. Meskipun pemberian dari siapa? Dari Hasan. Itu dalil bahwasanya boleh pemimpin yang sudah jadi kemudian dia memberikan kepada calon pemimpin berikutnya walaupun belum mati. Ya, boleh. Kalau tadi Abu Bakar Siddiq berwasiat, nanti setelahku Umar, boleh. Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga memberikan kepada Muawiyah, boleh. Dan kepemimpinan Muawiyah ditaati. Muawiyah kemudian memberikan kepemimpinannya kepada anak-anaknya, sistem raja di raja. Apakah ini boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Walaupun tentu kekhalifahan yang tepat adalah tadi, yaitu pertama bahwa hendaklah dia dipilih secara aklamasi. Oleh siapa? Oleh ahlul ilmi wal fadli. Ahli ilmu dan ahli keutamaan. Ya. Kemudian setelah itu yakni Abu Bakar memberikan kepada Umar dengan sistem wasiat. Kemudian Umar kepada Utsman bin Affan itu lewat pemilihan oleh ahlul hali wal fadli. Ya, ahlul hali wal aqdi, ahlul bitana wa ahlul masyarati. Terus
Sampai kemudian apa? Di karangan mereka terjadilah apa? Yakni saling berkudeta, dan terjadilah yakni kudeta. Ya, di antara daulah Bani Umayyah terjadi kudeta, ada dibunuh sama kakaknya atau sebaliknya terjadi. Dan ketika jadi pemimpin tetap seperti Anas bin Malik dan sahabat yang lain, tetap mentaatinya. Makanya ketika saya berdialog dengan salah seorang aktivis dari Hizbut Tahrir Indonesia, ya, HTI, dia bilang kepada saya, apakah pemimpin hasil demokrasi ditaati? Saya jawab iya. Dia bilang, apa antum ngaco, katanya begitu. Saya bilang, apa sebabnya saya dikatakan ngaco? Masa dari satu praktek yang tidak benar kemudian ditaati? Saya jawab, apakah dulu di zaman sahabat Nabi pernah ada pemimpin yang mengkudeta kemudian pemimpin tersebut taati, seperti Abdul Malik bin Marwan? Kemudian dia bilang, oh iya, ya, ditaati katanya. Tapi kan itu lain, oh, nggak bisa. Itu ditaati. Ya, lebih jelek mana dengan kudeta dengan sistem demokrasi? Ya, lebih jelek kudeta, menumpahkan darah, terjadinya pembunuhan seperti itu. Makanya belajarlah ilmu dengan benar supaya kita jangan emosi terus menghadapi pergolakan zaman ini. Kenapa? Pakai ilmu, kembali kepada apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kembali kepada apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, para salafus shalih ridwanullah alaihim ajmain, sehingga kita beragama ini merujuk kepada cara beragamanya Rasul dan para sahabatnya. Fa innahu man ya'is minkum, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian ba'di sepeninggal aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan kita sekarang menyaksikan bahwa di zaman kita sekarang ini banyak ikhtilaf. Ikhtilaf ini banyak zaman sekarang ini. Apakah sekarang sepeninggal Nabi? Iya. Apakah banyak ikhtilaf? Iya. Dan apakah ikhtilaf itu obat apa penyakit? Jawabnya penyakit. Apakah yang namanya penyakit itu ada obatnya? Ada. Kata siapa? Kata Rasulullah, ma anjalahullahu da'an illa anjalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Perselisihan itu penyakit. Apakah Allah akan biarkan umat ini berselisih? Tidak. Makanya orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, ikhtilaf umatku adalah rahmat, itu tidak benar. Karena Rasul tidak pernah bersabda ikhtilaf umatku itu adalah rahmat. Dan ini bertentangan dengan firman Allah yang mulia, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Bahwasanya mereka terus-menerus berselisih kecuali orang yang Allah rahmati orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Berarti yang berselisih tidak dirahmati, yang sepakat dirahmati. Ini malah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini keliru. Tidak benar. Ikhtilaf umatku adalah rahmat, tidak benar. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Hud, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan perselisihan illa kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti orang yang bersepakat itu diberi rahmat. Orang yang ikhtilaf tidak diberikan rahmat. Apa obatnya perselisihan? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu khalifah ar-rasyidin yang berada di atas petunjuk al-mahdiyyin dan diberikan petunjuk di atas kebenaran dan diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin bin nawajid dengan gigi geraham. Ya, ini adalah obatnya. Apa obatnya? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, terus dengan sunnah para sahabat Nabi. Apakah tidak berpegang teguh dengan Quran? Disebut sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah ma'anil Quran, makna Quran. Sunnah Nabi adalah syariatul Quran, penjelas Quran. Sunnah Nabi adalah mufassiratul Quran, yakni penafsiran Quran. Sunnah Nabi adalah mubayyinatul Quran, yang menerangkan Quran. Kalau sunnah Nabi menerangkan Quran, ya pasti Quran termasuk di dalamnya. Maksud menerangkan Quran yang enggak ada. Artinya obat dari perselisihan yang sampai sekarang terus terjadi di masyarakat kaum muslimin adalah obatnya Quran, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah Nabi, kemudian Quran, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ijma'nya para sahabat Nabi. Itulah yang disebut dengan manhaj salafi. Manhajnya yakni kaum salaf. Jadi bolak-balik diputar-putar, tetap manhaj salaf itu harus, ya ikhwan. Kalau antum benci dengan sebab nama manhaj salaf itu saya yang ngomong, antum aja yang ngomong sendiri, biar antum tidak benci. Kalau antum tidak suka yang menerangkan manhaj salaf adalah saya, antum aja yang baca hadis yang tadi, lalu antum pahami sebagaimana pemahaman para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Ya barangkali benci karena saya menerangkannya, kan harus ada yang begitu. Kalau yang nerangkannya mungkin dari imam kami, saya percaya, sayangnya ente gitu. Ya sudah, jangan saya yang nerangkannya. Antum baca sendiri teks Qur'annya, antum baca sendiri teks sunnah Nabinya, antum baca sendiri teks sunnah para sahabat Nabinya. Barangkali tidak suka.
Yang kedua ini apa? Pantangannya. Apa pantangannya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu mengada-adakan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian barakallahu wa ajma'a as-salaf, para salaf telah ijma, telah sepakat. Wa tadhafarat aqwaluhum, perkataan mereka yakni saling menguatkan fil hasi ala wujubis sam'i wa ta'ati bil ma'ruf, tentang anjuran untuk wajibnya mendengar dan mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Anjuran untuk wajib mendengar dan mentaati dalam perkara. Kayaknya kemarin kita sampai di sini ya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya ke bawah ya. Enggak apa-apa lah murojaah ya kan ya. Murojaah. Insyaallah tidak mubazir, kita murojaah yang tadi. Qala Tahawi rahimahullah, telah berkata Imam At-Tahawi, barakallahu fikum. Imam At-Tahawi itu mazhabnya Hanafi. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Imam Hanafi. Mazhabnya Hanafi, At-Tahawi. Dan ini pembela mazhab Hanafi. Ya, seperti itu. Barangkali ada yang bicara, Ustaz Ahmad Tonari madhabnya Hambali barangkali. Ini saya bacakan madhab Hanafi. Ya, Saudi Arabia madhabnya Hambali. Saya katakan ini yang saya bacakan madhab Hanafi. Bahkan pembela madhab Hanafi. Siapa? Imam At-Tahawi. Kitabnya luar biasa. Saya akan membacakan kitab Aqidah At-Tahawi dengan ta'liq Imam Al-Albani. Apa kata Imam At-Tahawi? Wala naru al-khuruja ala a'immatina. Kami berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan kepada imam-imam kami itu. Saya mau tanya, sama nggak tuh madhab Hanafi? Sama. Wa wulati umurina, dan kami berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan wa wulati umurina, yaitu para penguasa kami. Wa in jaru, dengarkan baik-baik. Barangkali disangkanya itu penjelasan Ustaz Ahmad Tonari. Lihat, wa in jaru, sekalipun mereka zalim. Oh, jadi sopo? Kata saya, kata At-Tahawi atau At-Tonari? Kata At-Tahawi. Barangkali salah paham antum. Wah, jangan-jangan kitabnya udah dipelintir ini. Qala At-Tonari, bukan, ini At-Tahawi. Ya. Wa in jaru, sekalipun apa? Zalim. Antum yang sudah pernah belajar bahasa Arab, perhatikan, barangkali terjemahan saya dimelencengkan barangkali. Wala nad'u alaihim. Nad'u ala, da'a ala artinya mendoakan keburukan. Da'a ala. Kalau da'a li mendoakan kebaikan. Kalau contoh begini, ya umpamanya ad'u laka, aku mendoakan kebaikan bagi kamu. Kalau ad'u alaika, aku mendoakan keburukan kepada kamu. Da'a li, doa kebaikan. Da'a ala, mendoakan keburukan. Di sini kalimatnya nad'u alaihim. Wala nad'u alaihim. Kita enggak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Tidak boleh apa? Tidak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Ini dalil terlarang mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh. Ya, ini mah apa? Ya Allah, pemimpin yang zalim, hancurkanlah ya Allah, kan gitu ya. Kadang-kadang khutbah Jumat terutama itu khutbah emosi namanya. Zaman sekarang nggak boleh antum khutbah Jumat. Pemimpin Indonesia, dengarkan baik-baik. Ayo khutbah di Sukra, mual kadenge moal. Ayo wong iya baik, sama di Sukra we kenteng gitu. Terdengar oleh penguasa, enggak dorakannya iya, ya. Ya enggak? Ceramahnya di Sukra, ceramahnya di Rangdu. Ingin kedengaran sama penguasa. Masuk YouTube kagak itu kan. Lagi pula juga presiden kita enggak bakal dengerin tuh. Apalagi YouTube-nya antum, YouTube-nya kita enggak ada, enggak masuk dalam dalam perhatian mereka. Antum siapa? Waladan wa alaihim. Kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Enggak boleh mendoakan keburukan. Bahkan para ulama zaman dahulu melarang. Ya, ketika orang pengen berdoa keburukan kepada penguasa yang zalim. Apa katanya? Jangan kamu doakan keburukan bagi dia. Aku khawatir setelah engkau doakan keburukan bagi dia, kemudian diganti dengan pemimpin yang jauh lebih jelek karena akhlaknya lebih jelek daripada monyet, kera, dan babi. Tuh gimana tuh? Ya. Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah, saya masih ingat ya. Itu beliau ketika diprotes, kenapa engkau berbuat zalim, kenapa engkau tidak adil, ya, kenapa, yakni engkau tidak di zaman dahulu, zaman Utsman, zaman Abu Bakar, zaman Ali, ya. Jawabnya apa? Jawabnya di zaman Umar dulu,
Rakyatnya adalah orang-orang yang sekali berusman, sekali beralih, imannya seperti mereka. Adapun di zamanku, maka rakyat adalah sekali berkalian, tukang demo. Itu kan, tuh kan, pinter ya. Antum kira pemimpin itu nggak pinter? Abdul Malik bin Marwan khutbah Id. Kalau di kita khutbah Id setelah sholat Id apa sebelum? Sholat dulu baru khutbah. Abdul Malik bin Marwan khutbah dulu baru sholat Id. Ketika dia akan naik mimbar ditarik, disingkirkan lagi, ditarik lagi, disingkirkan lagi sampai 3 kali. Akhirnya naik khutbah dulu sebelum sholat Id. Udah beres khutbah dia sholat Id. Kira-kira kalau di sini apa tuh? Bubar, bubar. Bisa benar kah imam ya kan begitu ya? Betul tidak begitu? Iya. Ini imamnya ulil amri. Diikuti. Diikuti. Udah selesai ditanya, kenapa engkau tidak sholat dulu baru kemudian khutbah? Engkau menyelisih sunnah. Apa jawabnya? Kalau aku sholat dulu lalu khutbah, saya yakin kalian akan pergi sebelum aku berkhutbah. Gitu kata beliau, karena kalian tidak akan mendengarkan khutbahku. Kan pemimpin yang zalim kan? Tetapi aku khutbah dulu dan kamu mendengar apa yang aku khutbahkan, baru aku sholat. Coba dipikir-pikir, bener gak tuh pemimpin? Bener juga, dia pinter kan? Jadi antum jangan dikira pemimpin itu bodoh, ya. Sekali Abdul Malik bin Marwan seperti itu. Antum tahu, sekarang mimbar-mimbar yang banyak dipakai di masjid-masjid, itu mimbarnya siapa? Yang pakai podium itu loh, itu mimbarnya siapa? Abdul Malik bin Marwan itu. Antum benci sama Abdul Malik bin Marwan, mimbarnya antum pakai. Hah? Kalau mimbarnya Rasul itu, yakni bertahtakan 3. Mimbar pertama, mimbar kedua, mimbar ketiga. 3-nya tempat duduk, tempat keduanya untuk kakinya. Ya antum pakai apa? Pakai podium, itu podiumnya Abdul Malik bin Marwan itu. Gimana tuh? Ya, Abdul Malik bin Marwan benci, tapi antum pakai tuh mimbarnya. Seperti itu ya, makanya ingat baik-baik. Ya, pokoknya antum perhatikan sebagaimana disenterahkan apa katanya, wala nad'u alaihim, kita tidak akan mendoakan keburukan atas mereka, wala nanji'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak akan mencabut tangan kami dari mentaati mereka, wa naro ta'atahum min ta'atillah, dan kami berpandangan mentaati ulil amri adalah sama dengan mentaati Allah. Bahkan saya sudah menerangkan kemarin bahwa di antara persyaratan orang masuk surga itu adalah yaitu mereka yang taat kepada ulil amri. Ingat baik-baik oleh antum semua. Ini adalah nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Belajar untuk menjadi orang yang taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kita, dari mulai strata manapun sampai kepada strata atas. Begitulah seharusnya kita mentaati. Di keluarga, antum tahu nggak? Seorang wanita yang tidak mentaati suaminya itu akan mengalami kesulitan masuk surga. Kan disebutkan, inilah surga yang akan diri seorang wanita. Seorang wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah mentaati, tiba-tiba seorang wanita tidak mentaati karena dia benci kepada suaminya. Ini dengarkan para wanita, taatlah kepada suami, kamu suka atau tidak suka, sepanjang dia masih sah suamimu. Ini kalau lagi senang sama suaminya taat, kalau lagi jengkel sama suaminya kagak taat. Itu adalah wanita yang kehilangan peluang untuk masuk surga dengan paket minimal. Itu kan surga paket minimal, sholat 5 waktu. Terus kenapa tadi? Puasa di bulan Ramadan, kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh mentaati. Ini dilihat menyebalkan, ya kan? Kalau disuruh nggak taat. Kalau bulan muda, suaminya bawa duit, senyum, taatnya luar biasa. Begitu nerima duit, mas kopi, teh, susu, kami ditawarkan itu kan. Giliran udah mulai bulan tengah, bulan tua, 4 bikinin kopi, bikin aja sendiri mas. Belum datang bulan mudanya gitu kan. Seperti itu ya. Kira-kira antum mau punya istri begitu? Jangan mau. Istri antum kasih nasihat lagi, ngaji, seperti itu. Biar tahu, biar dengar sendiri. Bahwasanya mentaati suami itu sebab masuk surga. Begitu. Ini taat kepada pemimpin di rumah tangga, belum taat di masyarakat, belum taat di lembaga, belum taat di Indonesia atau di negara. Begitu. Harus seperti itu. Ketaatan kepada pemimpin akan sangat menentukan kepada seseorang. Kemudian wa nara ta'atakum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan. Dikatakan dan kami memandang ketaatan mereka ya mentaati mereka termasuk mentaati Allah faridatan ya, yaitu sebagai keparduan malam ya'muru, sepanjang itu penguasa tidak memerintahkan bimaksiatin, kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum, dan kami mendoakan pemimpin bisolah, dengan kebaikan, wal mu'afah, dan dengan mu'afah, kebaikan rohani, yaitu kebaikan, dan juga al mu'afat, yaitu afiat, yakni kebaikan rohani. Barakallahu, ini menurut ulama dari mazhab Hanafi ya. Apa tidak cukup? Jelas?
Ini bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali, tapi ini madhab Hanafi. Dan ini adalah ulama ahlu sunnah dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sangat terkenal. Selanjutnya, waqala Abu Ismail As-Sobuni. Berkata Abu Ismail As-Sobuni, yakni Al-Imam As-Sobuni, dalam kitab beliau yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Apa kata beliau? Wa yara ashabul hadis, yakni ahlul hadis berpandangan al-jum'ata, melaksanakan ibadah Jumat. Perhatikan baik-baik. Kata ashabul hadis melaksanakan ibadah Jumat. Wal idain, dan melaksanakan dua id. Ingat baik-baik tuh. Dua id, Idul Fitri Idul Adha. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Minas sholawat, dari salat-salat. Ingat, dari salat-salat. Minas sholawat, yakni dari salat 5 waktu. Ya, yang di sana berjamaah dan bersama dengan pemimpin, itu khalfa kulli imamin muslim. Yakni di belakang setiap imam muslim. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita Jumatan bersama dengan imam kaum muslimin, berhari raya Idul Fitri Idul Adha bersama dengan imam kaum muslimin. Begitu pula yakni salat-salat yang lainnya, maka sah di belakang imam kaum muslimin. Apakah imam itu adil ataukah imam itu dolim? Baron kana au fajiron. Apakah pemimpin itu berbakti yakni adil, au fajiron atau durhaka yakni zalim? Umpamanya, mohon maaf barakallahu fikum, pemimpin kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya pakai kata-kata haji loh ya Pak, untuk menunjukkan kalau dia dohirnya muslim. Saya mau tanya, kalau Pak Jokowi pengen jadi imam di kita, boleh apa tidak? Boleh, dan kita sholat di belakang dia. Jangan kemudian bilang enggak pantas Pak Jokowi. Jangan. Kita katakan pantas, orang dia pemimpin Indonesia. Begitu. Para ajungan, KB, orang-orang yang termasuk alim ulama Pak. Kalau Pak Jokowi jadi imam bagi mereka, maka kita sholat di belakang beliau. Terlepas apakah Pak Jokowi itu adil atau zalim, itu tidak ada masalah. Kita tetap sholat di belakangnya sah. Di belakang pemimpin. Ya, dari kaum muslimin. Pemimpin yang beragama Islam, maka sah. Baron kana au fajir. Mau adil ataupun mau zalim. Wa yarawna, dan mereka ashabul hadis berpandangan jihad al-kafarati ma'ahum, jihad melawan orang kafir bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Artinya kalau umpamanya kita diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata beliau serang Australia negeri kafir, serang Australia, maka kita ketika diperintahkan maka hendaklah taat dengan perintah beliau. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Barakallahu. Singapura, negeri Islam apa negeri kafir? Singapura, Islam apa kafir? Ya, ini negerinya orang-orang kafir dominannya kan? Muslimin yang sedikit. Kalau diperintahkan untuk menyerang, serang. Seperti itu. Atau umpamanya negeri kafir yang lain apa? Ya, umpamanya Filipina umpamanya, itu negeri kafir? Ya. Umpamanya, pokoknya negeri, kalau disuruh menyerang negeri-negeri kafir, maka antum taat. Seperti itu. Adapun kalau yang diserang adalah negeri kaum muslimin, maka kita memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Apakah tidak sebaiknya damai? Ya, karena innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu apa? Bersaudara. Tapi kalau negeri muslim tetangga sebelah mengganggu terus kepada kita, ya kalau nggak bisa damai, ya terpaksa diperangi supaya terjadi apa? Perdamaian. Begitu ya kaya. Wa in kanu, ya, jawaratan fajaratan, meskipun jawaratan fajaratan, meskipun jawaroh fajarah, meskipun dia adalah pemimpin yang zalim lagi durhaka. Begitu. Artinya ketika pemimpin yang durhaka ini, pemimpin yang zalim ini menyuruh berjihad melawan orang kafir, maka kita hendaklah mentaatinya. Karena memerangi orang kafir adalah bagian dari syariat Islam. Seperti itu. Kemudian wa yaruna ad-du'a ala bil islah, dan ashabul hadis yakni berpendirian mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin bil islah, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan. Ya Allah, Allahumma asli a'immatana, ya Allah, perbaikilah imam-imam kami, wa ulata umurina, ya Allah, perbaikilah waliul amri kami, pemerintah kami. Doakan kebaikan. Kemudian wa taufiq, yaitu supaya diberikan taufik, yaitu kemudahan untuk melaksanakan kebaikan. Wassalah, dan supaya mereka menjadi soleh.
wa la yarawna al-khuruj alaihim. Dan ashabul hadis, yakni memandang tidak boleh keluar dari ketaatan terhadap ulil amri, wa in ra'au minhum al-udula anil adli, sekalipun mereka melihat yakni adanya penyimpangan dari keadilan ilal juri wal haif, yakni kepada kezaliman, sekalipun seperti itu kita tetap harus yakni mengikuti taat kepada pemimpin tersebut. Masya Allah. Jadi kita diperintahkan supaya taat kepada pimpinan kita dengan sebab tadi. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka dari keterangan ini merupakan dalil bagi kita semua bahwa ulama-ulama zaman dahulu, yakni mereka ketika mereka ini mentaati penguasanya seperti itu, ya, seperti itu. Ketika memiliki penguasa yang tidak adil, ya, penguasa yang zalim, ya tetap mereka taat. Ya. Ilal jawri wal haif, yaitu kepada kezaliman dan ketidakadilan. Demikian diterangkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ini Abu Ismail As-Sabuni adalah dari madhab Ahlul Hadis, menukil madhab Ahlul Hadis. Sekarang waqala Nawawi telah berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama nomor 1 madhab Syafi'i dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Nah, antum yang mengaku madhab Syafi'i dengarkan baik-baik. Apa itu? Ijma'al ulama, para ulama telah ijma' ala wujubiha, atas wajibnya yakni ta'atal umara, wajibnya mentaati pemimpin fi ghairi maksiatin, sepanjang tidak maksiat kepada Khaliq, wa ala tahrimiha fil maksiati, dan juga ulama sepakat haram bermaksiat. Begitu. Dikatakan wa ala tahrimiha, wajib mentaati ulil amri, dan haram fil maksiati, yakni haram mentaati ulil amri ketika memerintahkan kepada maksiat. Kalau tidak maksiat maka wajib mentaatinya, tapi kalau penguasa itu memerintahkan kepada yang bermaksiat kepada Allah, maka haram hukumnya. Nah, ini menurut siapa? Imam Nawawi madhab Syafi'i. Begitu. Dengan demikian cukup insyaallah taala tentang kewajiban tadi. Nanti kita akan bahas tentang aqdul bai' alil Imam Al-Qaim Al-Mustaqir wajibun syar'i, tentang kewajiban berbaiat. Nah, sekarang lagi ramai video viral tentang baiat. Barakallahu ya. Saya kasih bocoran dulu sebelum dibahas nanti. Baiat itu cuma dua. Satu, baiat kepada Rasulullah SAW. Yang keduanya, baiat kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Adapun baiat kepada ormas-ormas tertentu, pemimpin kelompok-kelompok tertentu, maka itu tidak termasuk baiatun masru'ah, baiat yang disyariatkan. Jawabannya segitu saja, saya kira cukup insyaallah. Kata siapa ini? Bukan kata saya. Ini diterangkan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Diterangkan bahwasanya baiat itu hanya kepada dua, kepada pemimpin yang kepada Rasulullah SAW dan kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Dan antum bisa baca dalam kitab Al-Bai'ah baina sunnah wal bid'ah, baiat antara sunnah dan bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang kesimpulannya sama, bahwa baiat itu hanya kepada dua, satu kepada Rasulullah SAW dan yang keduanya kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Kalau kita disuruh baiat oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, maka kita harus berbaiat. Kenapa? Karena di Indonesia yang nyata wujud kekuasaan adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pemimpin-pemimpin ormas. Ya, bukan. Tetapi yakni tadi siapa namanya? Iya, Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Taala yang senantiasa berpegang teguh di atas yakni Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan bimbingan ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan Aqdul Bai' alil Imam Al-Qaim Al-Mustaqir wajibun syar'i nanti insyaallah di pertemuan yang akan kita akan bahas mengenai baiat ya. Nanti antum akan tahu bahwasanya kalau antum satu saat ketemu dengan gerakan-gerakan bawah tanah atau cacing tanah atau yang sejenisnya, kemudian dia mengajak berbaiat, cukup bagi antum untuk tidak taat kepadanya. Termasuk baiat thariqat, antum jangan mau taat kepadanya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ini merupakan ajaran yang tidak ada dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia Nabi SAW. Demikian barangkali saya kira cukup sampai di sini. Ada waktu beberapa menit mendatang, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya.